abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah dan idqun minan nar ini, marilah kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kita terus di dalam lindungannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Dan mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah. Kita tahu bahwa berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang ini tentu menuntut kita untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga negeri ini bisa melalui cobaan dan musibah ini dengan secepatnya. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan syafaat dan pencerahannya senantiasa menyertai kita. Dan kita tahu bahwa berselawat kepada baginda Rasulullah dan keluarganya merupakan obat hati, timbul qulub, yang insya Allah akan menyegarkan batin kita, akan meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita, dan pada akhirnya insya Allah kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Islam ramah, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ngaji pemikiran keislaman Bung Karno yang alhamdulillah telah melalui hari-hari yang sangat menyenangkan, karena respon dari penonton Islam Ramah TV sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya mereka dan kita semua mengenal, memahami pemikiran keislaman Bung Karno secara mendalam, sehingga kita tahu bahwa pandangan keislaman Bung Karno juga turut mewarnai visi kebangsaan kita, visi kemanusiaan kita, dan bagaimana negeri ini dibangun fondasinya, dibangun moralnya, dibangun sumber daya manusianya, sehingga kita melihat jejak-jejak pemikiran dan karya Bung Karno selalu mengagumkan dan membanggakan. Nah, sahabat Islam ramah, pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah
visi keislaman Bung Karno yang ini juga harus menjadi visi kita, yaitu tentang kemerdekaan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, visi Bung Karno ini disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi di Istana Negara pada tanggal 13 Agustus 1962. Dan ini terkait dengan momen yang paling bersejarah, yaitu apa yang kita kenal dengan Trikora sebagai pemenuhan cita-cita bangsa. Nah, sekali lagi Bung Karno begitu sangat mengagumi dan meneladani Rasulullah SAW, dan karenanya Bung Karno selalu hadir dalam momen-momen penting yang terkait dengan Maulid Nabi, yaitu peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Bung Karno tidak ingin momen tersebut terlewatkan, karena bagaimanapun mempunyai makna yang luar biasa pada diri Bung Karno dan juga tentu pada sebagian besar umat Islam Indonesia yang di dalam dirinya mempunyai kecintaan terhadap Rasulullah SAW, karena cinta terhadap Rasulullah akan melahirkan cinta terhadap sesama. Maka dalam banyak hadis Nabi, kita dianjurkan sebagai umatnya agar kita mencintai saudara, agar kita mencintai orang lain melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Nah, ini ajaran cinta yang bersumber dari Rasulullah SAW telah menginspirasi kita sebagai bangsa, yaitu bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Sahabat Islam Ramah, kita tahu bahwa Maulid Nabi tahun 62 merupakan momen yang sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama, karena dilaksanakan pada hari Senin, yang juga bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah. Rasulullah dilahirkan hari Senin. Maka menurut Bung Karno, ini mempunyai makna tersendiri pada peringatan Maulid Nabi tahun 62 itu. Tetapi ada hal yang penting, bahwa peringatan pada tahun itu juga terkait dengan peringatan 17 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan Bung Karno memandang angka 17 itu adalah angka yang sangat keramat, angka yang mempunyai makna, karena Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan karena itu Bung Karno dalam dirinya selalu mengingat momentum kemerdekaan Republik Indonesia, karena itu menjadi satu peta jalan baru bagi lahirnya Republik Indonesia, dan kita bersama-sama mempunyai komitmen untuk menjadikan negara ini negara yang adil, makmur, dan berkemajuan. Nah, di dalam hal itu Bung Karno mengatakan bahwa angka 17 ini adalah kehendak Allah, adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak Bung Karno, bukan kehendak Bung Hatta, bukan kehendak para pemimpin yang lain dan kaum muda. Dipilihnya angka 17 Agustus sebagai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ini semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan pada akhirnya kita semua merasakan hikmah yang luar biasa dari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Bung Karno selalu mengajak kita untuk mengingat, untuk merenung bahwa kemerdekaan ini adalah kehendak Allah, adalah takdir Allah, adalah karunia Allah yang harus betul-betul kita isi, kita jadikan kemerdekaan ini sebagai jembatan emas, kata Bung Karno, untuk membangun sebuah negara yang besar. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya kami menyembah kepadamu dan sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu. Kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi karunia dari Allah hendaknya menjadi sebuah instrumen, sebuah jalan agar seluruh warga bangsa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat kepada Allah, hati-hati kita ini akan menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia. Dan kita yakin bahwa setiap amal yang kita lakukan di negeri ini, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu adalah kehendak dan karunia Allah? Bung Karno menceritakan proses bagaimana proklamasi itu terjadi. Pada mulanya Bung Karno dengan Bung Hatta merencanakan proklamasi yaitu pada tanggal 16 Agustus. Tetapi kemudian terjadilah sebuah peristiwa, yaitu perdebatan, perselisihan dengan kaum muda. Lalu kemudian Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rangkas Dengklok. Setelah melalui satu diskusi, dialog yang sangat alot, lalu baru pada jadi sekitar tanggal 15, tanggal 16 pagi dibawa ke Rangkas Dengklok. Lalu kemudian tanggal 16 Agustus malam Bung Karno kembali ke Jakarta dan berjumpa dengan para pemimpin. Terjadilah satu diskusi, satu dialog, satu perdebatan hingga pukul 4 pagi. Dan terjadilah kesepakatan bahwa kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno menghendaki tanggal 16 Agustus dan Bung Hatta. Tetapi Allah menurunkan takdirnya, mencatat takdirnya di Lauhul Mahfud bahwa Indonesia akan merdeka. Indonesia merdeka, memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apa hikmah yang bisa diambil, kata Bung Karno, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bukan kehendak Bung Karno dan Bung Hatta, bukan kehendak para pemimpin yang lain, bukan kehendak para pemuda, tetapi ini sungguhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun. Maka jadilah tanggal 17 sebagai
hari kemerdekaan kita. Allah menghendaki, maka terjadilah kemerdekaan itu. Maka kata Bung Karno, angka 17 itu sangat keramat. Angka 17 itu memberikan makna yang luar biasa, di mana Indonesia akan melaksanakan Asian Games yang sangat bersejarah, di mana juga akan digelar 10 tahun peringatan Asia Afrika di Jakarta. Jadi kata Bung Karno, angka 17 ini merupakan angka keramat. Bukankah kata Bung Karno, jumlah rakaat dalam sholat fardu juga 17? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, dan subuh 2 rakaat. Jadi kalau digabungkan jumlah rakaat dalam sholat adalah 17. Biasanya Allahyarham Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun selalu mengingatkan kepada kita pentingnya cinta kepada Indonesia, karena Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa. Kita memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus yang angka 17 itu sama dengan angka sholat fardu yang dilaksanakan oleh umat Islam dalam sehari. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Maka sekali lagi kata Bung Karno, kita harus terus bersyukur, mengingat kepada Allah betapa besar rahmatnya yang sudah diberikan kepada kita semua sebagai negara bangsa. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, bahwa negeri ini pada hakikatnya adalah rahmat Allah, adalah kasih sayang Allah kepada kita semua, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga negeri ini dari berbagai macam rongrongan, dari berbagai macam penjajahan. Karena Islam menentang penjajahan, Allah SWT menentang kezaliman dalam setiap penjajahan. Maka sungguhnya kata Bung Karno, kalau kita tahu betul betapa spiritualitas dan religiusitas dalam angka 17 Agustus itu, apalagi juga kita memproklamasikan kemerdekaan di bulan Ramadan, di bulan yang suci, yang penuh rahmat dan maghfirah ini, maka kita akan tahu bahwa sedari awal negeri ini adalah negeri yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara untuk meneguhkan syukur kita, meneguhkan kepatuhan kita terhadap Allah SWT, kita harus berpegang teguh berpedoman kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi adalah peringatan di mana kita mengingat betapa Rasulullah seorang sosok agung yang menanamkan dalam diri kita tauhid, keimanan, dan amal soleh. Maka kita tahu bahwa ajaran yang fundamental dalam Islam adalah ajaran tentang keimanan, ajaran yang meneguhkan ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Bung Karno, Rasulullah adalah sosok yang agung, disebut sebagai Al-Mustafa, adalah sosok pilihan Allah yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan-pesan tauhid,
pesan-pesan kenabian, pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan kemanusiaan. Dan kita dengan berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, maka kita akan selalu ingat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun kita melihat berbagai upaya-upaya dari para penjajah untuk mereka menjadikan sebagai agama untuk mengukuhkan penjajahan, itu tidak pernah berhasil. Karena apa? Karena kata Bung Karno, kita betul-betul meyakini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya meneguhkan ketauhidan, keesaan, di mana di dalamnya ajaran Islam menentang segala bentuk penjajahan, di mana ajaran Islam di dalamnya adalah bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Maka sekali lagi, berbagai upaya yang digunakan oleh penjajah, oleh Belanda untuk menggunakan agama sebagai instrumen penjajahan tidak akan pernah berhasil. Karena cara beragama orang Islam itu yang di dalamnya bertujuan untuk membangun ketauhidan, percaya kepada Allah. Negeri ini merdeka semata-mata karena rahmat, karena kehendak dan kurnia Allah. Maka mereka yang mencoba memecah belah dengan menjadikan agama sebagai instrumen perbedaan penjajahan tidak akan pernah berhasil dan mengalami kegagalan. Maka sekali lagi kata Bung Karno, kita harus benar-benar meneladani, menjiwai, memahami ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang di dalamnya menegaskan ketauhidan, di mana kita harus beriman kepada Allah, tetapi juga kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus membanting tulang. Maka dalam bahasa yang sangat modern, Islam itu adalah ajaran yang moderat. Karena di samping percaya bahwa Allah adalah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, tetapi kita juga percaya, tetapi kita juga harus melakukan ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha untuk membangun negeri ini. Karena itu Bung Karno menyatakan bahwa menjelang 10 tahun peringatan Asia Afrika, kata Bung Karno, kita harus menunjukkan kepada dunia sebagai bangsa yang betul-betul besar, bangsa yang megah, sebagai mercusuar, kata Bung Karno. Lebih-lebih akan digelar juga Asian Games, itu adalah menunjukkan wibawa kita sebagai bangsa. Negeri ini percaya kepada Allah, tetapi warganya harus tekun, harus membangun strategi, dan itu adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Allah maksum, kata Bung Karno. Rasulullah tidak pernah berbuat salah. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah, nabi dan utusan Allah. Tetapi dalam perjalanan hidup Rasulullah selalu ada ikhtiar, selalu ada amal-amal soleh, selalu ada strategi yang disusun dengan baik untuk membangun peradaban. Nah, Indonesia, kata Bung Karno, harus meneladani Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun negeri ini. Kita percaya, kita yakin seyakin-yakinnya bahkan bahwa rahmat Allah telah hadir untuk Indonesia menjadi negara yang berdasarkan Pancasila, negara yang solid. Tetapi kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat Rasulullah harus berikhtiar jangan kehilangan harapan, termasuk dalam rangka mengembalikan Irian Barat. Dan proses ikhtiar itu sudah dilakukan oleh Bung Karno, dan begitu yakinnya strategi yang telah dibuat oleh Bung Karno akan mencapai keberhasilan. Bung Karno memberikan contoh kepada kita bahwa masa depan negeri ini tergantung kita semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kita mengubah nasib kita sendiri. Maka Bung Karno mengajak kita untuk terus bersama dengan umat agama-agama yang lain. Umat Islam harus bergandengan bersatu padu dengan umat Kristen. Umat Islam harus bergandengan dengan umat Hindu. Umat Islam harus bergandengan dengan umat Buddha untuk membangun negeri ini. Karena bagaimanapun menjemput rahmat Allah itu, menjemput karunia Allah itu harus dengan banting tulang, harus dengan keringat yang basah, harus dengan kerja keras, harus dengan keuletan, harus dengan ketekunan. Maka kata Bung Karno, kita dilarang untuk sombong. Kenapa? Karena kita sungguhnya adalah hamba Allah. Karena sungguhnya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan kita melihat dalam perjalanan bangsa ini bahwa pertolongan Allah dan rahmat Allah selalu hadir di masa-masa yang sulit. Kita banyak melihat sebuah peristiwa yang menunjukkan adanya upaya-upaya dari luar yang hendak mengacaukan negeri ini, yang hendak mewujudkan pertumpahan darah. Bahkan ideologi-ideologi transnasional datang ingin memporak-porandakan kita, Pancasila kita sebagai dasar negara. Tetapi apa yang terjadi? Rahmat Allah selalu hadir di negeri ini. Maka sekali lagi kata Bung Karno, jangan sombong. Kita harus bekerja keras, kita harus bekerja sama. Umat Islam harus bergandengan tangan dengan umat agama-agama yang lain untuk menjemput rahmat Allah, untuk menjadikan rahmat Allah sebagai kekuatan dalam membangun persatuan, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bersatu, maka pihak-pihak asing yang ingin menjajah kita tidak akan pernah berhasil melakukan misinya. Kalau kita bersatu, maka kita akan mampu mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan di negeri ini. Inilah negeri yang kata Bung Karno sekali lagi adalah mendapatkan karunia Allah. Kita melihat masjid-masjid dipenuhi oleh umat Islam. Kita melihat gereja dipenuhi oleh umat Kristiani. Kita lihat pura dipenuhi oleh umat Hindu. Kita melihat wihara dipenuhi oleh umat Buddha. Kita melihat kelenteng-kelenteng dipenuhi oleh umat Konghucu. Mereka beribadah, berkeyakinan sesuai agama mereka. Kita melihat juga keyakinan-keyakinan lokal yang tumbuh di negeri ini. Mereka juga berdoa
kepada Tuhan. Maka oleh karena itu, rahmat Allah akan selalu bersama kita. Tetapi rahmat Allah ini harus kita isi dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan pemikiran yang cemerlang, dengan strategi yang jitu, dengan kolaborasi gotong royong dan kerjasama di antara seluruh pihak, sehingga rahmat Allah itu menjadi satu berkah yang dapat dirasakan oleh seluruh warga bangsa apapun agama dan keyakinannya. Maka dengan keyakinan, dengan kepercayaan dalam membangun negeri ini, insya Allah kita akan mencapai cita-cita kita bersama. Tetapi jangan lupa bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah karunia Allah, adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur, kita harus berikhtiar, kita harus bekerja keras. Tidak boleh sombong, karena kita sungguhnya adalah bangsa yang dirahmati oleh Allah. Semua kelompok harus bersatu padu, harus bekerja sama. Itulah kira-kira ngaji pemikiran keislaman Bung Karno pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.